Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, kita yang memujinya, mohon pertolongan dan ampunannya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita, kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikannya hidayah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Al-Quran surat Ali Imran nomor ayat 102. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadiyun sallallahu alaihi wasallam. Umuri muhdasatuha wa kulla muhdatin bid'atin dolala wa kulla dolalatin binnar. Amma ba'du. Al-Hadis. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, selamat berjumpa kembali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Tidak lupa kita ucapkan selawat dan salam ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Demikian juga para sahabat sekalian. Semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin para sahabat sekalian sudah pernah membaca di channel YouTube atau mengikuti kajian secara offline mengenai tuntunan tata cara membawa anak kecil masjid. Pada kesempatan kali ini kami dari admin Nabhan Abdullah Channel mencoba ikut membahas masalah tersebut di atas sebagai tambahan wawasan dengan tema apakah boleh membawa anak kecil ke masjid. Mengenai hal tersebut di atas, masyarakat kita ada yang membolehkan dengan tujuan agar anak-anak tersebut sejak kecil sudah terbiasa ke masjid. Yang kedua, mereka yang berkeberatan karena menurut mereka anak-anak bikin ribut dan mengganggu kehusuan sholat. Sejak zamannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dan mengenalkan anak-anak ke masjid sudah ada, seperti yang dicontohkan langsung oleh beliau melalui hadis-hadis yang akan kita coba uraikan di bawah ini. Hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membolehkan membawa anak kecil ke masjid. Hadis yang pertama yaitu berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Saddad radhiyallahu an. Abdullah bin Saddad radhiyallahu an ini mendengar langsung dari ayahnya yang bernama Saddad radhiyallahu an yang merupakan sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saddad radhiyallahu an mengisahkan pada suatu waktu sholat Isya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa dua cucunya, yaitu Hasan dan Husain. Kemudian beliau meletakkan kedua cucunya di depan, maksudnya di dekat tempat imam. Kemudian beliau melakukan takbiratul ihram dan mengimami sholat. Pada saat sujud, namun tidak disebutkan sujud yang keberapa, beliau lama sekali sujudnya. Sahabat Saddad radhiyallahu an rupanya penasaran, kemudian mengangkat kepalanya sedikit melihat ke arah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata salah satu cucu beliau, tidak disebutkan Hasan atau Husain, sedang menunggangi punggung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu Sadat radhiyallahu an dan sujud kembali. Para sahabat yang lain bertanya-tanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujudnya lama sekali? Apakah terjadi sesuatu dengan beliau atau beliau menerima wahyu? Selesai sholat, para sahabat bertanya, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tadi engkau memperlama sujud sehingga kami berpikir ada sesuatu yang terjadi pada dirimu atau engkau sedang menerima wahyu? Beliau menjawab, tidak semuanya, tetapi cucuku Hasan dan Husain menunggangi punggungku. Aku tidak ingin membuatnya terburu-buru, biarkan hingga mereka selesai bermain. Terdapat di dalam hadis HR Nasai nomor 1129 dan hadis Imam Ahmad nomor 15456. Hadis yang kedua berdasarkan riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu an yang berbunyi, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallin nasi wa Umamah binti Abi Al-As ala ulukihi, yang artinya Abu Qatadah berkata, saya melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat sambil menggendong Umamah binti Abi Als. Umamah ini adalah anak Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila beliau ruku, maka beliau meletakkan Umamah di sampingnya, dan apabila beliau berdiri dari sujud, maka beliau menggendongnya kembali. Terdapat di dalam hadis HR Bukhari nomor 5537 dan HR Muslim 845. Kemudian hadis yang ketiga juga ini riwayat dari Abu Qatadah radhiyallahu an yang berbunyi, an Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni la adkhulu fi sholati wa ana uridu itolataka fa asma'u buka as-sabbi fa'ata jauh wasu sholati, yang artinya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku sesungguhnya sudah berniat akan memperpanjang bacaan solatku. Lalu aku mendengar tangisan anak kecil, maka aku mempersingkat bacaan solatku karena aku tidak mau membuat repot ibunya. Terdapat di dalam hadis Al-Bukhari nomor 389. Jadi berdasarkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut di atas, berarti kita dibolehkan membawa anak kecil ke masjid untuk diajak sholat berjamaah ataupun mendengarkan kajian. Coba kita lihat pada hadis yang pertama, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua cucunya Hasan dan Husain di depan atau di samping beliau agar mudah dijaga sehingga cucunya tidak berjalan ke sana kemari, otomatis tidak mengganggu para sahabat yang lain. Pada hadis yang kedua, ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong dan mendudukkan cucunya yang bernama Umamah. Waktu berdiri beliau menggendongnya dan waktu ruku dan sujud didudukkan di sampingnya. Begitu besarnya perhatian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap cucunya, sehingga cucunya tidak merangkak ke sana kemari yang bisa mengganggu sahabat yang ikut berjamaah. Dapat dibayangkan jika sholat Isya 4 rakaat, berapa kali beliau menggendong dan menurunkan cucunya. Nah, kalau kita mau membawa anak dan cucu kita ke masjid, mampukah kita mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Kalau mampu silakan, namun jika ragu-ragu, lebih baik ditunda terlebih dahulu. Kenapa? Karena jika sampai anak atau cucu kita mengganggu orang yang sholat, bukannya kita mendapatkan pahala, malah mungkin lebih banyak mudaratnya. Pada hadis yang ketiga, ini lebih ditujukan kepada imam sholat. Sebagai seorang imam, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat bijak melihat situasi dan kondisi yang terjadi di lapangan. Seperti disebutkan dalam hadis, ada anak kecil yang menangis, beliau langsung mempersingkat sholatnya. Mempersingkat sholat di sini mengandung arti bacaan surah yang dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah cukup dengan surah-surah yang pendek saja. Demikian juga bacaan rukun dan sunnah
dibaca dipercepat namun tidak mengurangi ketentuan syariatnya. Jika seandainya secara terpaksa kita harus membawa anak atau cucu kita yang masih kecil sekali antara 2 sampai 3 tahun, dalam hadis ini disebut asy-syobi, karena tidak ada yang menjaganya di rumah, maka sebaiknya sebelum berangkat ke masjid, pembalut atau pampersnya harus diganti dengan yang baru terlebih dahulu. Akan tetapi menurut hemat kami, jika tidak terpaksa sebaiknya ditinggal saja di rumah, karena anak sebesar itu belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Terus untuk orang tua atau kakek dan nenek yang dikarenakan sesuatu hal tidak dapat menemani anak dan cucunya ke masjid, harus mempunyai sifat lapang dada, legowo atau ridho jika anak dan cucunya yang nakal mengganggu jemaah ditegur oleh pengurus masjid. Justru seharusnya berterima kasih, karena berarti pengurus masjid telah membimbing dan mengarahkan anak dan cucu kita untuk mengikut sholat secara benar. Untuk menertibkan anak-anak yang ikut sholat berjamaah di masjid, ada baiknya jangan biarkan anak-anak kecil bergerombol berada dalam satu saf, namun dipisah, dibikin berselang-seling. Jadi susunannya dalam satu saf terdiri dari orang dewasa, kemudian sebelahnya anak kecil, sebelah anak kecil, kemudian orang dewasa lagi, dan begitu seterusnya. Sehingga anak-anak kecil tersebut tidak akan berbicara atau bercanda dengan temannya. Jika ingin menerapkan cara seperti ini, harus bekerja sama dengan imam. Imam harus sabar menunggu sampai susunan saf tersusun rapi, barulah beliau memulai mengucapkan takbiratul ihram. Jadi dari paparan hadis-hadis tersebut di atas dapat kita simpulkan: 1. Membawa anak-anak kecil ke masjid, sholat berjamaah atau mendengarkan kajian itu diperbolehkan. 2. Sebaik orang tua atau kakek harus memberikan contoh teladan ke anak dan cucunya dengan cara berangkat bersama-sama ke masjid. Waktu berangkat dari rumah, mari nasihati anak dan cucu kita bahwa kita akan mendatangi rumah Allah. Harus jaga adab, sopan, tidak boleh bercanda, tidak boleh lari dan main-main di dalam masjid. Yang ketiga, sesampai di masjid, orang tua atau kakek bertanggung jawab menjaga anak dan cucunya. Sebaiknya anak dan cucunya diletakkan di sampingnya agar tidak mengganggu jemaah yang lain. Keempat, ketertiban dan kehusuan sholat berjamaah bukan tanggung jawab pengurus masjid semata. Saya ulangin, ketertiban dan kehusuan sholat berjamaah di masjid bukan tanggung jawab pengurus masjid semata, namun merupakan tanggung jawab bersama antara pengurus masjid, jamaah dan jamaah yang ikut sholat di situ. Demikian paparan kami mengenai tata cara membawa anak kecil ke masjid yang kami ambil dari berbagai sumber. Semoga bermanfaat. Yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah dan kurang tepat, itu adalah dari kami, orang yang fakir, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.